Sambil ditata tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat orang sholat, adzane wis, pujiane wis, qomate wis, saiki langsung takbiratul ihram ya. Terus kadek preambule wis cukup UUD 45. Jadi malam hari ini ada beberapa energi yang digumpalkan menjadi satu. Pertama energi Ramadan, yang kedua energi 17 Agustus. Kemudian ada energi-energi yang merupakan penyangga dari dua energi tadi yang sudah pasti makronya adalah kenusantaraan atau keindonesiaan. Nyun sewu. Kiai Kanjeng harus memberi bumbu-bumbunya, sayur-sayurnya, kerupuk, sambal dan jengkolnya. Nek sing seneng jengkol karo pete. Iki rodok serius ini gak apa-apa ya rek kaya kuliah ya. Soalnya awakmu iki kok meneh-meneh sing diandalkan untuk memasuki zaman di mana Indonesia akan mengalami kebangkitan yang baru. Nah, itu pas awakmu ke umur-umur selawe 30 wis bangkit. Nah, awakmu gak melok bangkit yo. Pilihannya dua, kon melok surup ta melok fajar. Ada bagian dari Indonesia yang surup atau sedang memasuki kegelapan, dan ada bagian Indonesia yang memasuki fajar sehingga akan bertemu dengan terbitnya matahari. Oke, jadi saya nyicil pertama. Rasulullah itu mengatakan Ramadan itu madrasah. Jadi Ramadan itu sekolahan. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, kita seperti masuk hari-hari mulai sekolah. Sudah pasti sekolahnya khusus dan lebih komprehensif nilai-nilainya. Nah, kalau ada sekolah berarti ada landasan filosofi dan ideologinya. Di belakang itu atau di bawah itu ada akidah dan akhlaknya. Terus berarti harus ada metodologi dan kurikulumnya. Nomor 2 ya, jenenge sekolah. Nomor 3 harus ada ruang-ruang pembelajarannya, yaitu fakultas-fakultas, jurusan-jurusannya. Nah, itu harus kita rumuskan. Berangkat dari 3 itu kita akan bersama-sama ngoncei bareng-bareng tentang Ramadan. Bu Rektor langsung bersama kita, nama Bu Rektor ini Brahmasari Ida Ayu Brahmasari. Jane gak usah nganggo ayu, wis jelas ayu lah. Ojo diayo-ayo no, wis jelas. Lo narek-arek iki. Nek soal situ cangkeme, Masya Allah. Saya senang dengan kata Brahma karena saya curiga secara epistemologis, antropologis, asal-usul kata Brahma itu dari Ibrahim. Tapi ini tidak mudah untuk diteliti atau untuk mendapatkan hipotesis apalagi kesimpulannya. Tapi saya husnudzon. Memang kalau Anda ngomong Islam dan agama-agama, apa itu Nasrani, agama Nabi Daud, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, kemudian Muhammad SAW, semua itu kan asal usulnya kan dari Ibrahim. Jadi agama Tauhid itu cikal bakalnya adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi mbae agama itu Ibrahim. Nah, Ibrahim itu nek diucapkan kan Bram. Akhirnya saya jadi Bram, maka hikum Bram sopo iko. Nah, secara tradisional dia menjadi Brahma. Brahma itu nyicil didik ya rek ya. Brahma itu biasanya diterminologikan ada Brahma, Ksatria, Sudra. Misalnya ada Parya segala macam, tapi kita ambil 3 saja. Brahma itu dalam definisi saya, dan ini tidak ada di sekolahan. Karena saya bikin sekolahan sendiri, sing percaya monggo, gak percaya buan. Brahma adalah orang, jadi Brahma, Ksatria, Sudra itu bukan ukuran sosial tapi ukuran ideologi pribadi masing-masing. Brahma adalah siapa saja
Terserah dia tukang becak, dia terserah dia wakil presiden, terserah dia anggota DPR, terserah dia pengusaha. Tetapi kalau yang dituju adalah Allah dalam hidupnya, maka dia seorang Brahma. Jadi mindsetnya itu menuju Allah. Yang lain-lain nomor 2, nomor 3. Yo nyambut gawe, yo bertani, yo dagang, yo bersaing untuk fastabiqul khairat, yo dadi wali kota, dadi gubernur, tidak ada masalah. Tetapi kalau tujuan dia adalah Allah, berarti dia seorang Brahma. Ulama ya boleh, ustadz ya boleh, korak ya boleh. Asalkan tujuannya itu lillah, berarti dia seorang Brahma. Menurut ceritanya, sebelum satria harus menjelaskan sudra dulu. Sudra adalah bahkon presiden, bahkon ulama, bahkon ustadz, bahkon pedagang kaki lima, bahkon sopoai. Nek tujuanmu mek golek bati duit, itu berarti sudra. Jadi sudra Brahma tidak ditentukan oleh jabatannya apa, tapi ditentukan oleh ideologi pribadinya. Ngono ya, Rek ya. Saiki ana tagak anggota DPR tujuannya duit. Ana tagak pejabat tujuannya duit. Ana tagak ulama tujuannya duit. Kan aja banter-banter. Terus rumah samu awakmu gak ngono ta? Awang kon sembayang donga ya kepengin sugih ngono lho. Ya. Ya. Musaiki sedekah tujuane sugih ngono lho. Ya ta gak? Bayar sakmene cek oleh kelipatan sakmono lak ngono. Jadi sudah tidak sama dengan yang dimaksudkan harfiahnya kata sedekah. Wala tamnun tastakthir, ya. Kalau memberikan sesuatu itu memberi titik, tidak pakai koma, tidak pakai supaya, tidak pakai agar, tidak pakai mugo-mugo. Ngekei adalah ngekei titik. Kayak aku rene iki ya wis, rene titik. Wis, apa meneh liyane? Bendina ketua awakmu ya semene ikut tok. Ya pokoke ndelok raimu seneng wis ngono ae lah. Gitu mboten? Wis iku tujuane ya mek iku. Bahwa Allah memberi bonus arek-arek menjadi lebih cerdas, arek-arek menjadi lebih tenang atine, uripe lebih temoto, manajemen hidupnya lebih akurat, determinasi karirnya menjadi lebih efektif. Itu alhamdulillah. Tetapi tujuannya nomor 1 adalah lillah, bahwa saya memelihara persaudaraan dengan anak-anakku semua supaya Allah senang melihat kita semua, kan gitu. Ya, itu jenenge Brahma. Jadi Anda semua datang ke sini ono sing ngongkon nggak kena oleh duit, bayar dewe, tuku bensin dewe, gak dianjurkan siapa-siapa, berarti Anda adalah kaum Brahma. Oh. Caranya menghibur wong melarat ngono ya. Jak seneng hati ini. Berarti Anda seorang Brahma. Saya tahu tidak ada orang yang utuh Brahma, tidak ada yang orang utuh Sudra. Kadang-kadang kita punya kecenderungan Brahma, kadang-kadang kita juga terpeleset untuk menjadi Sudra, betul enggak? Karena hidup itu dinamis, dia terus menerus, dia dialektis, dia tidak pernah berhenti, dia cair. Jadi mari kita tingkatkan kebrahmaan kita dan kita tekan sedemikian rupa ke sudraan kita. Jadi itu bukan struktur sosial, itu urusannya sama pilihan ideologi dan akidah. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia abad 8 dan abad 11-12, karena yang membawa itu kaum sudra, maka dia tidak laku di Indonesia. Kan gitu. Ini poin pertama nggih Bu nggih. Ini dalam rangka rektor iku cek seneng atine bener jenengku iku rek ngono ya. Dadi engko bengi karo bojone Mas Brahma loh, Mas Brahma ya sampean aja. Aku tadi rektor gak kepengin nyudra-nyudra, aku ini Brahma, ini demi Nusantara dan demi nasionalisme dan patriotisme, kan gitu. Itu namanya Brahma. Saya ulang, karena yang membawa adalah pedagang dari Gujarat, yang membawa berarti adalah orang-orang yang menomorsatukan materialisme, kapitalisme, dan perolehan laba harta benda, yang pedoman hidupnya adalah panca indera, bukan nurani.
bukan akal sehat. Kalau akal sehat kan di luar panca indera. Kita kan cuma panca indera taunya, ya. Maka Islam tidak begitu laku di sini. Tapi ketika pada abad 14 yang membawa Islam ke sini adalah kaum Brahma, Maulana Malik Ibrahim, siapa menerek? Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, sampai Derajat, sampai Muria, sampai Gunung Jati, sampai Kanjeng Sunan Raden Syahid Kalijogo, ya toh? Mereka adalah kaum Brahma. Maka dalam waktu tidak sampai 3 tahun seluruh pulau Jawa 90% memeluk Islam. Munure sing kok keplok itu gak jelas. Mulane lek keplok ya ragu-ragu. Wis gak apa-apa wong jenenge sinau. Ini kan madrasah Ramadan, ya toh? Nah, sekarang gini, sebelum kita mulai, biar Bu Rektor memberi pengantar sedikit, beber klosong kok awakmu sing kenduren. Nek ono jajane, ya toh. Nek gak ono ya wis dibayangkan gak masalah. Orang Indonesia tuh menang anune, menang takhayule wis menang. Wis jelas mangane tempe tapi mbayangno daging. Lah enak ya. Wis enak. Gak angel Pak Kari sampean nek buka iku nggawa sego saanane karo iwak mbok tahu tempe-tempe tapi sampean nyidek-nyidek warung sate. Dadi karo mangan karo ala ambuna lah. Wis lumayan wis. Mulane sing gak iso umroh, gak iso lunga kaji aja minder gawe Ka'bah cilik-cilik di omahmu dhewe-dhewe. Ndelok kae nireng buntelen terus kayak ana watu ceten nireng diblangki terus aku mubeng-mubeng. Ku nek ana ustaz muring-muring lho, kamu syirik itu. Syirik ngopo wong kula niki mek kepengin kok. Mek ngincipi. Lah mriku mboten duwe dhuwit. Mboten kok kula niki lunga kaji mboten. Kula niki mek ngincipi wong jenenge wong. Ya kaya arek-arek iki lho, kate ana arek mahasiswi ayu kalah dhisik, semarang ya diincipi teko kadohan. Ya ta? Diincipi kletak-kletik. Nek arek liwat terus ngarang yo ngene nih. Arek-arek. Saiki aku takon, ini sekarang kita karena ini sekolahan, kurikulumnya nanti kita tentukan, tidak harus lengkap tapi pokoknya file kudu mlebu kabeh. Terus metodologinya juga kita tentukan, fakultas-fakultas dan jurusannya kita tentukan, dan yang terutama adalah mindset puasa Ramadan itu apa, itu harus kita pegang bersama-sama sebelum kita pulang. Kenapa Islam laris ketika yang membawa adalah Brahma? Karena pada waktu itu manusia Jawa, manusia Indonesia, manusia Nusantara itu memiliki kategorisasi nilai. Jadi yang paling diutamakan adalah Brahma, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang tanpa pamrih itu paling dhuwur. Jadi gampangannya wong mulya, wong apik. Mari ngono ana wong kuwasa, mari ngono ana wong sugih, mari ngono ana wong kuat, mari ngono ana wong pinter. Nah ini urut-urutannya berubah-ubah dalam masyarakat. Kalau sampai ingin melihat perkembangan zaman, didelok aja iki urut-urutannya. Waktu itu yang paling nomor 1 orang mulia, orang baik, nomor 2 orang pinter, nomor 3 orang kuat. Jadi pendekar silat lebih disegani daripada raja, ya. Maka Punokawan itu bukan pembantu, bukan badut. Punokawan adalah orang yang lebih arif dan lebih berilmu dibanding raja, dan dia tidak punya pamrih untuk menjadi pejabat, maka dia yang menjadi marja atau acuan utama raja-raja, maka dia disebut Punokawan. Nah aku saiki takon di masyarakat, bukan di pikiranmu loh ya. Sekarang Anda menjadi sosiolog, Anda melihat masyarakat. Di masyarakat kita sekarang yang paling utama itu apa? Yang paling dikejar orang dan dihormati orang? Soge. Aku takon, wong soge karo wong pinter luwih dihormati apa? Soge. Iki berarti bahaya bagi masyarakat kita. Soge mari ngono apa rek? Ini sore.
Masa wong pinter dihormati ndek kene? Wong kuwasa piye sugih kuwasa mari ngono kuat. Masih gak pinter angger kuat. Duwe laskar. Wani sweeping nek Ramadan. Ya toh? Pokoknya duwe kelompok-kelompok dan pasukan-pasukan. Itu nomor 3. Jadi sekali lagi Pak, sugih kuwasa kuat. Kait pinter. Iya. Apa? Nah, perkara duwe isin gak duwe isin itu nanti di jurusan tertentu ya. Baru orang pinter. Gitu kan? Makanya orang pinter sekarang tujuannya S2, S3 aja iso dadi staf menteri. Iso dadi penasehat gubernur lah ngono. Jadi dia mekate atau ngenyer kepada penguasa. Itu sekarang trennya orang-orang pinter dari kampus-kampus itu bertujuan piye aku didadekke staf ahli. Jadi dia ngenyer kepada orang kuasa. Nah, Anda nanti kalau sudah menjadi orang pinter, syukur Anda menjadi Brahma beneran, Anda tidak ngenyer kepada siapa-siapa kecuali ngenyer kepada apa yang benar yang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat. No. Lah aku kebetulan gak termasuk 5 iki. Sugih gak, kuat gurung karuan, kuwasa mesti gak, api yo gak ketok. Apa meneh? Pinter yo gak diakoni. Pinter gak diakoni, tapi gak masalah. Wong aku gak njaluk pengakuan, aku gak diakoni tambah luwih enak. Gitu loh. Wong aku gak diakoni gupu kabeh wis foto bareng ngene kok. Ndane aku diakoni ya. Ndane lak entek-entekan ngono aku waktuku ya terus kapan olehku rabi ya ngono. Bojoku terbengkalai. Masya Allah, mubadir kadang-kadang. Akhirnya itu kodoan tak bayang-bayang nois, WA nae, WA gambar sing ngono apa-apa ngono kan, habis luweh jos dan ya tetap insya Allah akbar bareng. Oke, bismillah gitu ya. Nah saya mohon Anda berpikir dinamis. Kon katen nerusno menomorsatukan sugih. Tapi kalau gini, ini ada salah paham orang modern gini. Rumangsamu nek kon gak ndolek sugih iku mesti gak sugih ngono. Rumangsamu nek kon tidak kapitalis terus kon mesti melarat. Salah kon. Kalau perhitungan pendek aja, kecil aja. Bisnis itu puncak nilainya apa? Kalau Anda berbisnis. Trust. Pertama produk barangnya. Misalnya aku nang Bu ojo Bu Brahma meneng kok. Pak Suko wis Pak Suko. Mungkin ada contoh yang lain Cak Nun. Iki sampean mriki. Pak Suko mriki. Pak Suko sampean mriki. Iki aku kayak contoh didik. Siapa contoh lain itu? Pak Andi, oke. Misal gini, saya butuh upamane apa wis, potlot, apa barang sing rada populer apa rek? HP. Sing kira-kira iso diproduksi wong Indonesia. Wis panganan wis. Getuk. Ya ojo nemen-nemen ojo gedhuk kok rek, ya rada cukur titik ngono lho, ya rawon-rawon ta. Ya wis onde-onde wis. Asik. Onde-onde. Orang pertama beli itu onde-ondenya, didelok pokoknya barang ini enak tagak, didelok-delok tanda-tandane. Tapi nanti meningkat. Mari onde-onde produksi desa iki, Pak iki, Bu iki akhirnya kepilih tuh dalam beberapa bulan. Oh, sing enak sing iki. Jadi akhirnya wis gak kepengin delok barangnya meneh. Pokoke sing gaenane Pak Andi.
Itu namanya branding, kan gitu kan. Jadi setelah produk di atasnya ada brand. Jadi yang dilihat tuh brandnya. Terus gak peduli, pokoknya yang penting Pak Andi. Mungkin bisa bahasa yang sederhana, branding. Branding itu apa? Pikiran Caca, studi branding di luar negeri. Branding itu apa itu? Soalnya tadi kan tanya ini Brahmana apa Sudra gitu kan. Yeah. Sudra di atas semua Cak Dun. Ini tadi cerita Cak Dun, saya potong. Ini penonton yang terbanyak di Untak baru kali ini, dahsyatnya luar biasa ini. Terima kasih Bu Pramasari pesannya itu. Dan bukan penonton, Anda bukan penonton. Kalau ada acara bersama-sama Kiai Kanjeng, Anda bukan penonton, Anda adalah tuan rumah. Anda adalah subjek yang utama. Kami pelayan Anda, ini ya. Oke, tidak apa-apa kalau UNER memang agak kurang terpelajar soal-soal itu kan. Gini Cak Dun, sebetulnya repot musuh Cak Dun aja nih. Ya, tidak apa, 1-0 Cak Dun, tidak apa-apa. Undi-undi Cak Dun, undi-undinya Pak Andi tadi, undi-undinya Pak Andi. Pokoknya harus merek Andi. Tapi merek Andi ini yang banyak jadi agennya itu Pak Suko, gitu kan? Setelah saya percaya kepada barang, kemudian saya percaya kepada merek, akhirnya saya percaya kepada distributornya, pedagangnya. Saya tidak peduli apa undi-undi Andi, apa undi-undi yang lain, yang penting beli ke Pak Suko. Nah, itu namanya trust. Nah, kalau Anda sudah sampai ke tingkat trust, menjadi apapun Anda, menjadi intelektual, menjadi akademisi, menjadi doktor, menjadi menteri, menjadi pedagang, kalau Anda sudah sampai ke tingkat trust, itu Anda tidak perlu berdagang lagi, Anda tidak perlu mengiklankan diri lagi, karena Anda sangat dipercaya oleh orang banyak, efeknya Anda terpaksa kaya. Ngelur ya? Tapi terpaksa loh ini, efek loh ya, bukan tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana engkau dipercaya oleh orang lain, betul enggak? Di situ namanya iman. Kamu tidak bisa beriman kepada Allah, kamu tidak mengurus iman sesamamu. Kalau orang-orang tidak mempercayaimu, Allah pun tidak mempercayaimu. Jadi nomor satu bukan beriman kepada Allah, kira angel lagi. Nomor satu hidup itu bukan beriman kepada Allah. Tapi bagaimana supaya Allah percaya sama kamu, ngono lho. Ya ora? Bener tak gak iki? Masuk akal tak gak? Wis liyane ngene. Kamu itu jangan sibuk minta ridho sama Allah. Gak efektif itu. Ndak akurat. Yang akurat itu yang penting kamu itu ridho terus sama Allah. Oleh opo ae ngalami opo ae, kamu tetap ridho sama Allah, maka Allah pasti ridho sama kamu. Jadi kon seneng arek wet yo, tepuk tangan yo. Kon seneng arek wedok, ojo gopoh I love you, yang penting kamu itu berbuat baik terus sama dia, berbuat baik terus dan tidak pernah mengatakan cinta, tidak pernah ngomong iman, ridho, tapi kamu berbuat baik, care sama dia, perhatikan dia. Kalau dia mengalami kesulitan, kamu ikut mengatasinya, kamu menawarkan saya antar ke rumah dan seterusnya. Pokoknya kamu berbuat baik sehingga kamu menjadi orang yang sangat dipercaya. Nanti kamu tidak usah melamar dia yang menunggu kok nggak dilamar-lamar. Oh, udah ceritanya deh. Benar ya? Oke, jelas ya. Jadi dagang yang benar adalah Anda menjadi manusia yang bisa dipercaya. Kan begitu? Begitu jauh hubungan kita dengan Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui.
Surat Al-Baqarah ayat 206. Ayat tersebut berkaitan dengan perintah perang. Allah Maha Tahu bahwa perang itu berat dan karena itu dibenci atau tidak disukai. Namun dalam kehidupan manusia sepanjang sejarahnya, perang kadangkala tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, Allah membolehkan bahkan pada saat yang tidak bisa tidak. Perang itu diperintahkan. Perang yang diperintahkan oleh Allah bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia, dan sebaliknya untuk menjaga agar tidak terjadinya kerusakan di atas bumi. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 251. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selama 13 tahun di Mekah tidak diizinkan oleh Allah untuk berperang melawan kaum musyrikin. Baru pada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, mereka diizinkan bahkan diperintahkan berperang. Akan tetapi karena Allah Maha Tahu bahwa kebanyakan manusia tidak suka perang, maka Allah memberikan dorongan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dengan firman Allah ini, kaum muslimin dibimbing kepada perspektif baru di Islam dalam memandang masalah. Dan pada sisi lain, mereka disadarkan akan keterbatasan manusia di dalam memahami hakikat sesuatu. Yang dikira baik bisa berujung keburukan, dan yang dipandang buruk bisa berujung kebaikan. Kaidah Quran ini bisa ditarik kepada kenyataan hidup manusia secara luas, termasuk dalam menyikapi apa yang kita percayai sebagai takdir. Di antara kita mungkin ada yang mengalami takdir yang buruk dan menyakitkan, sehingga dia kecewa, sedih, bahkan mungkin mengutuknya. Tapi ternyata takdir yang disangkanya buruk itu justru membawa kebaikan baginya di masa depan. Dan sebaliknya, ada orang yang menginginkan sesuatu yang tampaknya baik, dan oleh karena itu dia berusaha mati-matian untuk mewujudkannya. Tapi setelah dia berhasil mencapainya, ternyata hal tersebut berujung kepada keburukan baginya. Dua orang yang bersaing memperebutkan jabatan kepala daerah dalam pilkada, pasti masing-masing menginginkan kemenangan. Karena kemenangan itulah yang dianggap baik baginya. Tapi benarkah kemenangan itu mesti baik dan kekalahan itu mesti buruk? Tidak mesti. Kaidah boleh jadi tetap berlaku. Berapa banyak pemenang pilkada justru berujung pada penjara. Sedangkan yang kalah malah sukses di bidang yang ditekuninya. Dua orang sahabat yang harus lulus kuliah sama-sama mendaftar sebagai pegawai negeri. Yang seorang satu kali tes langsung lulus menjadi pegawai negeri. Yang kedua 3 kali tes tidak kunjung lulus. Dan akhirnya dia putuskan untuk melakukan wirausaha. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Yang menjadi pegawai negeri dengan pangkat 3D, gajinya pas-pasan untuk menghidupi anak istri dan membiayai sekolah anak-anaknya. Sementara yang gagal 3 kali dan menjadi pegawai negeri terpaksa berwirausaha, penghasilannya melimpah ruah. Banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kita pahami hakikatnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, yang tampak baik atau yang tampak buruk,
harus diterima dengan ridho dan dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah boleh jadi dari Al-Quran ini bisa kita terapkan dalam menghadapi musibah, cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu bisa berupa kesenangan atau kesusahan, berupa sesuatu yang kita anggap baik dan sesuatu yang kita anggap buruk, peristiwa sejarah yang dialami oleh para tokoh di masa lalu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Fir'aun yang diuji dengan kekuasaan yang sangat besar dan Qarun yang diuji dengan kekayaan yang sangat banyak, justru jatuh dalam kehinaan. Sementara Musa yang dimasukkan dalam kotak dan dilarung di sungai Nil untuk menghindari pembantaian massal bayi oleh Raja Fir'aun, justru membawanya ke istana menjadi anak asuh permaisuri raja, menjadi pemuda perkasa yang akhirnya menenggelamkan Fir'aun dan prajuritnya. Demikian juga Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, kemudian memilih masuk penjara daripada meladeni rayuan ibu angkatnya yang muda dan cantik jelita. Pada akhirnya diangkat menjadi pembesar di Mesir yang kemudian mengentaskan saudara-saudaranya dari kemiskinan. Dalam hidup ini kita pun tidak lepas dari cobaan dan ujian. Ketika ujian itu berupa kesenangan dunia, kita sering lupa bersyukur. Ketika ujian itu berupa kesusahan, kita sering tidak sabar. Padahal ujian kesusahan itu boleh jadi jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kebaikan yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang telah ditetapkan baginya suatu kedudukan, tapi dia tidak bisa mencapai kedudukan tersebut dengan amal dan usahanya, maka Allah memberinya cobaan pada badannya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah memberinya kesabaran menghadapi cobaan tersebut sampai dia mencapai kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian yang dihadapi oleh umat Islam akhir-akhir ini seperti yang terjadi di Suriah dalam bentuk perang saudara yang tak berkesudahan dan menyebabkan kematian dan pengungsian jutaan orang ke negeri lain, juga ujian yang dihadapi oleh umat Palestina dan juga ujian yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia berupa peminggiran, penistaan, pelecehan, perpecahan, dan lain sebagainya. Boleh jadi juga merupakan ujian yang harus dihadapi untuk mencapai kenaikan pangkat yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita semua menghadapinya dengan ridho, sabar, tetap berikhtiar dengan mengedepankan akal sehat, tidak dengan amarah dan memperturutkan hawa nafsu. Perjuangan ini memang tak bisa lepas dari perjuangan dan tantangan. Dalam menjalani perjalanan hidup, kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Namun dalam situasi seperti itu, bijaksanalah dalam menyikapi dan merespon perilaku negatif mereka. Seiring dengan itu, tetaplah berusaha untuk menjaga hati yang penuh kasih dan bijaksana. Sebuah ajaran bijak telah diberikan oleh berbagai agama dan filosofi yang menyatakan bahwa janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pesan ini menegaskan pentingnya kebaikan dan pengampunan dalam menghadapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Alih-alih membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajak untuk memberikan reaksi yang berbeda.
yaitu dengan menghadapinya dengan sikap tenang, penuh pengertian dan belas kasih. Tentu saja bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun inilah yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk lainnya, kemampuan untuk bersikap bijaksana dan berpikiran terbuka. Mengapa kita harus bersikap demikian? Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka setidaknya ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, dengan tidak memberi respon negatif, kita memiliki kesempatan untuk mematahkan siklus kebencian dan pertikaian. Ketika seseorang merasakan kebaikan dari kita meskipun telah berbuat jahat, kemungkinan besar mereka akan merasa malu atau bersalah atas perilaku mereka, yang pada akhirnya dapat mengubah pandangan mereka terhadap kita. Kebaikan bisa menyebar dari satu hati ke hati yang lain, menciptakan lingkaran harmoni dan cinta. Yang kedua, sikap pengampunan dan ketulusan dapat membuka pintu untuk perbaikan diri orang yang berbuat jahat. Mungkin saja mereka tidak menyadari kesalahannya atau terjebak dalam lingkaran negatif yang mengakibatkan perilaku buruk tersebut. Dengan memberikan contoh kebaikan dan pengampunan, kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun dalam menghadapi kejahatan, penting bagi kita untuk tetap berhati-hati dan bijaksana. Memberikan maaf tidak berarti kita harus menjadi korban terus-menerus. Kadang-kadang tindakan bijaksana adalah dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan bahaya dan yang lainnya. Pengampunan bukan berarti memberikan izin kepada orang lain untuk terus merugikan kita. Selain menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, hidup juga akan memberikan cobaan dan tantangan lainnya. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin mengalami cobaan dan kesulitan, bahkan mungkin menghadapi kriminalisasi atau tuduhan yang tidak pantas. Dalam situasi sulit seperti itu, ada baiknya kita mencari ruang untuk bersyukur. Meskipun kita sedang tertimpa kesulitan, kita masih memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Menghargai hal positif dalam hidup kita bisa membantu menjaga semangat dan membangun ketahanan diri. Setiap kejadian dalam hidup bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki diri. Dalam setiap cobaan dan kesulitan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Bukannya menyerah pada keputusasaan, mari kita ambil hikmah dari setiap pengalaman yang kita alami dan gunakan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Menghadapi kejahatan dengan hati yang bijaksana adalah tindakan yang mulia. Pengampunan dan kebaikan tidak hanya dapat mengubah pandangan orang lain terhadap kita, tetapi juga dapat membuka pintu perbaikan bagi mereka yang berbuat jahat. Selain itu, di tengah-tengah cobaan dan kesulitan, mari tetap mencari ruang untuk bersyukur dan belajar dari setiap pengalaman untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, pengampunan, dan kemajuan diri. Sekali lagi, menasihati memang jauh lebih mudah dibandingkan melakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.